3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat fasilitator Ibu Mutmainah, kepada yang terhormat Bapak Harun Al-Rashid, berikut adalah video demonstrasi kontekstual yang dapat saya lakukan. Pada kali ini saya sedang bersama kepala sekolah saya, Kepala Sekolah SDN Gedong 10 Pagi, Bapak Nur Hadi. Kepada Bapak mohon izin waktunya Bapak, di mana di sini saya memiliki tugas untuk mewawancarai Bapak mengenai kepemimpinan, di mana nanti jawaban Bapak menjadi rekomendasi saya, menjadi contoh untuk saya bagaimana saya mengambil keputusan ketika saya berada di posisi seperti Bapak. Adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu Emma, terima kasih ya. Untuk dilema etika, suatu keputusan yang dua-duanya benar ya. Kemudian kasus ya rujukan moral yang tentunya satu benar yang satu salah, sehingga untuk dilema etika itu ya lawan benar dengan benar ya. Kemudian dengan rujukan moral tentunya lawan benar lawan salah ya. Itu yang harus kita cermati di situ. Baik ya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar untuk mengandung nilai kebajikan? Baik ya. Tentunya setiap masalah kita harus mengidentifikasi masalah ya, mencari tahu mengapa sih terjadi ya, bagaimana cara pemecahannya, dan tentu keputusan apa yang akan kita ambil ya. Itu kemudian dengan kita mengidentifikasi, kemudian kita mencari solusi ya, mempertimbangkan dampak baik buruknya, kemudian segi negatif, segi positif dan negatifnya ya. Itu yang harus kita terpikirkan ya dalam rangka pemecahan ini. Kemudian juga kita mencari keputusan betul-betul itu keputusan yang baik, memuaskan untuk terutama untuk lembaga ini, di sekolah ini, baik pada guru maupun ya kita punya murid ya, atau di masyarakat ya. Mungkin sekitar itu. Ya, berarti izin saya rangkum ya Pak. Jadi baik. Dalam memecahkan suatu masalah, langkah pertama kita mengidentifikasi masalah, bagaimana masalah itu dapat terjadi. Betul. Yang kedua kita mencari solusi, dan yang ketiga mempertimbangkan segi positif dan negatifnya dalam pengambilan keputusan. Baik. Pak. Ya tentu juga tidak luput dari musyawarah. Ya musyawarah dengan guru-guru ya, diskusi ya. Ya, selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya Bapak mencari tahu penyebabnya, apa sih penyebab kasus-kasus tersebut ya. Kemudian bagaimana kronologisnya, kemudian juga dengan kronologisnya apa kasus-kasus itu baru kita tahu penyebab-penyebabnya ya. Seperti itu langkah-langkahnya. Siap Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika, Pak? Kita diskusi ya, diskusi dengan para guru ya, dengan para guru, terutama guru-guru senior ya. Kemudian guru senior dalam menghadapi kasus-kasus ini ya, sehingga di situ terjadi ada solusi-solusi, mungkin pendapat-pendapat mereka yang bisa mencerahkan kita, yang memberikan pencerahan. Dengan situ kita bisa mengambil keputusan ya, tentunya seperti itu. Jadi tadi menurut Bapak hal-hal yang dianggap efektif adalah berdiskusi dengan guru senior, nanti pendapat-pendapat mereka lalu kita saring, kita tampung ya Pak ya, nanti menjadi rekomendasi penyelesaian sebuah kasus ya Pak. Iya, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan suatu kasus-kasus dilema etika. Dilema etika itu ya, sebetulnya kita segi positif yang lebih mana yang positifnya yang lebih banyak ya. Kalau itu mengandung positif yang banyak ya kita pecahkan seperti itu, solusinya seperti itu.
Kalau yang negatif lebih banyak ya kita tinggalkan ya. Pokoknya yang positif, yang kebaikannya banyak itu. Berarti dampak dari pengambilan keputusan itu ya Pak, Iya, apakah iya. baik atau tidak, Iya. maka kalau semakin banyak positifnya maka itu yang kita Itu ambil yang kita dalam ambil, pengambilan betul. keputusan. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah dilema kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Untuk kasus itu kan harus kita pelajari ya, tentu kita bikin jadwal ya. Kita bikin jadwal, kemudian setelah itu juga tadi jadwal, kemudian setelah jadwal kita tentukan ya kapan kita bertemu ya kepada yang punya kasus-kasus itu ya. Setelah bertemu tahu masalahnya, baru kita panggil nanti guru-guru senior lagi ya, kita musyawarah lagi, diskusi lagi, baru setelah itu kita ambil keputusan ya. Baik. Iya. Jadi kita harus membuat jadwal ya Pak, Jadwal yang dulu. tepat, kapan tepat waktunya untuk Betul. menyelesaikan kasus tersebut. Betul. Dan mempertemukan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Intinya ya Pak. itu. Oke, Intinya baik. itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Pasti ya kita harus selalu berkolaborasi, kerjasama, ya itu yang penting ya. Siapa ya? Tentu guru-guru senior atau guru-guru yang mempunyai peduli baik kepada sekolah, ya peduli pada teman, peduli terhadap lingkungan. Ya kedua juga mereka berwawasan luas ya, intinya seperti dan bijak ya, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi kolaborasi dengan guru-guru dan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah ya Pak, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Betul. Baik. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman yang dapat Bapak ambil dari keputusan dilema etika selama ini Pak? Baik, pengalaman intinya kita tadi bekerja sama dengan baik ya. Kita menghormati ya pada orang-orang yang bisa memberikan solusi ya. Kemudian juga dengan demikian kita mereka merasa diorangkan lah kan ya, dihargai lah ya. Dan kita juga dengan demikian kita bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat terutama ya kepada masyarakat atau lingkungan di kita, di sekolah kita, intinya itu. Jadi kita merasa puas ya, nggak hidup sendiri ya, nggak merasa kita paling benar ya. Jadi kita paling benar, tapi ada orang-orang lebih mungkin yang lebih baik, itulah bentuk kerjasama supaya kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan baik kan gitu. Baik, jadi melalui kolaborasi dan kerjasama ya Pak, yang bersinergi agar ketika pengambilan keputusan semua orang terlibat dan merasa bahwa dengan keputusan bersama itu akan kita jalankan secara bersama. Saling menghargai kan intinya itu kan. Ya, siap Bapak. Baik Bapak, pertanyaan yang sudah diajukan saya rasa sudah cukup. Baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baik. Semoga dengan ini saya bisa mengambil contoh dari Bapak yang baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama dan sukses terus. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Cukup sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya bersama Ibu Suhaitin dari SDN Harapan Jaya 5, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekarang saya ingin mewawancarai Ibu Suhaitin. Mohon maaf Ibu, ya, silakan. Saya butuh waktunya sebentar karena dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 untuk mewawancarai kepala sekolah yang nantinya jawaban Ibu akan menjadikan inspirasi untuk saya dalam pengambilan keputusan. Ya, silakan ya. Ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Permasalahannya di sini di sekolah, tentunya ada masalah tersebut harus diselesaikan. Apabila ada kejadian-kejadian tersebut harus mengambil tindakan yang langsung dilaksanakan dengan baik, tindakan terus langsung cari solusinya. Ya, baik.
Jadi ketika ada sebuah permasalahan kita harus mencari solusinya ya Bu, bagaimana yang terbaik. Iya, betul. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan, nilai kebijakan. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan pada saat pengambilan keputusan itu, Ibu? Untuk mengambil keputusan, kita bekerja sama dengan guru kelas dan yang terbaik dengan guru agamanya agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan baik, dan anak tersebut apabila bermasalah di sekolah saya itu di SD, terutama di SD Harapan Jaya 5, jadi ngambil keputusan anak tersebut dipanggil. Apabila beberapa orang, apa 1, 2 orang, 3 orang dipanggil anak tersebut yang bermasalah dan mengambil tindakan dengan baik, diberikan pembinaan, bimbingan agar anak tersebut tidak melaksanakan kejadian-kejadian yang hal kurang baik di sekolah saya. Jadi ada pembinaan dari guru konselingnya, walaupun tidak ada di SD itu, tapi tetap kita harus memberikan arahan yang terbaik dari guru kelasnya, guru agamanya, dan kepala sekolahnya juga harus ada di tempat tersebut pada masalah pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan. Waktu itu juga harus kelar gitu ya. Jadi diberikan ujangan-ujangan agar anak tersebut kedepannya lebih baik lagi, begitu Bu. Jadi mencari hasil yang terbaik dari sebuah kasus yang terjadi ya Ibu. Iya. Bagaimana cara kita menanganinya, berarti butuh referensi dari teman-teman juga, bagaimana bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik. Iya betul ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini dalam memecahkan kasus tersebut? Ya, seperti tadi sudah dibicarakan. Jadi pemasalahnya harus terselesaikan pada saat itu juga, dan bisa saja orang tuanya saya panggil biar agar mengetahui permasalahannya anak tersebut ke depannya agar lebih baik lagi. Orang tuanya itu harus dipanggil agar mengetahui ke depannya. Di rumah juga harus diberikan arahan-arahan kepada anak tersebut agar kedepannya lebih baik, dan selalu dibimbing oleh guru kelasnya. Di dalam kelas juga harus sering memberikan arahan-arahan kepada anak di kelasnya agar tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah selama ini tidak ada, semoga lebih baik lagi kedepannya bagi murid-murid anak murid saya di sekolahan SD Harapan Jaya 5 Bekasi Utara. Itu harus lebih baik lagi ke depannya. Jadi ketika ada sebuah kasus kita harus memberikan bimbingan yang terbaik untuk anaknya ya Bu ya. Betul, jadi iya. agar anak tersebut kita dapat arahkan ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih positif lagi. Iya betul. Lalu apakah Ibu ada tantangan dalam menghadapi suatu kasus, dalam menyelesaikan suatu kasus, tantangan atau kesulitan apa saja Ibu yang Ibu alami? Tantangannya kita sebagai kepala sekolah harus ngambil keputusan pada saat itu juga, harus terselesaikan masalahnya, harus kelar pada saat kejadian tersebut, harus terselesaikan itu tantangannya, dan jangan sampai terjadi lagi. Dan orang tua juga harus tahu permasalahan ini udah kelar, tidak ada permasalahan lagi. Jadi kedepannya semuanya harus lebih baik. Jadi ketika ada sebuah kasus, kita harus menyelesaikan kasus tersebut pada saat itu juga ya Ibu ya. Iya betul. Jadi agar tidak berkelanjutan dan tidak terlarut-larut kasus tersebut. Iya baik. Nah, apakah ada jadwal tertentu untuk Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus, apa saat itu juga, dan bagaimana caranya? Untuk jadwal tidak ada, tapi pelaksanaannya apabila ada kejadian-kejadian tersebut langsung diselesaikan, dicatat di buku BP sekolah, buku BP wali kelas,
apa buku BP juga kepala sekolah mempunyai, harus tersedia, dilaksanakan, bukunya ada, catatannya untuk mengingatkan, oh ini kita kan sebagai administrasi kepala sekolah harus komplit, harus ada. Jadi kita harus ada catatan buku-buku kejadian, yaitu buku BP bimbingan sekolah di SD Harapan Jaya 5, harus ada itu, termasuk administrasi guru kelas dan administrasi kepala sekolah. Iya, baik Ibu. Memang ketika ada sebuah kasus, kita sebagai guru harus mempunyai buku bimbingan konseling ya Ibu. Iya, betul. Dimana ya. di situ ada hari dan tanggal, kejadiannya apa saja. Iya. Ya memang betul sekali Ibu yang Ibu jelaskan tadi, bahwa dengan buku tersebut kita dapat mengingat kembali permasalahan apa saja yang terjadi. Betul. Dan bagaimana cara guru menindaklanjutinya. Iya. Dan Ibu sebagai kepala sekolah memang harus mengetahui hal tersebut. Baik, Iya, Ibu. betul. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu keputusan atau permasalahan? Ada kerjasamanya antara guru agama. Contohnya guru agama juga saya suka panggil untuk memberikan kerohanian tentang perilaku-perilaku yang baik di dalam agama, karena agama juga sangat penting. Adalah agama itu sebagai dasar untuk membimbing anak lebih baik lagi ke depannya. Contohnya akhlak dan perilaku siswa, agar ke depannya tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama menurut agamanya, dan kita harus ke depannya menjadi anak yang lebih baik, yang berbakti kepada orang tua, dan harus sama teman harus saling menghargai dan menghormati dalam berbicara, tutur katanya yang baik, dan tidak boleh contohnya melaksanakan hal-hal yang kurang baik, itu dasarnya. Baik, berarti dengan kerjasama guru wali kelas dan guru agama ya Ibu ya. Berarti guru agama itu memang sangat penting untuk memberikan masukan, terutama dengan anak-anak dan masukan untuk Ibu sendiri ya. Memang kalau guru agama peran penting itu membantu mengubah akhlak anak ya Ibu. Iya, betul. Iya. Dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik melalui pengambilan keputusan di lingkungan etika Ibu? Ambil keputusannya itu yang tadi disebutkan. Jadi si anak harus, tapi pada dasarnya kalau udah kejadian itu harus selalu dibimbing. Saya sebagai kepala sekolah ke guru kelasnya, apa guru agamanya, pada saat pembelajaran agama, anak sama guru agamanya harus selalu diingatkan kembali untuk memberikan akhlak-akhlak perbuatan yang lebih baik, dasar-dasar agamanya lebih ditingkatkan lagi. Itu nomor 1. Dan guru kelasnya juga saya selalu membimbing, memberikan ujangan pada saat rapat, tolong anak-anak selalu diperhatikan dalam perilaku, dalam melaksanakan pembelajarannya. Kedepannya harus ditingkatkan lagi, lebih baik lagi untuk masa depan anak-anak bangsa kita agar lebih baik dan maju ke depannya. Oke, baik. Jadi harapannya memang merubah perilaku anak ke arah yang lebih baik lagi ya Ibu ya, agar anak tersebut tidak melakukan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang tidak diharapkan oleh sekolah. Oke, baik. Ibu Suhaitin, sekiranya ini saya mempunyai 9 pertanyaan yang sudah dijawab dengan tuntas oleh Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadikan sumber inspirasi untuk saya ketika saya berada dalam posisi tersebut. Baik, terima kasih wawancara yang saya dapat lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.